Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengkaji sirah daripada ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mulai dari Khulafa Ar-Rasyidin. Kita tahu bahwa keutamaan Khulafa Ar-Rasyidin disabdakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Wajib kalian untuk kembali kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan khulafa ar-rasyidin yang dimaksud di sini adalah 4 orang yang pernah berjasa dalam Islam, dalam kepemimpinan di awal-awal Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kita mulai daripada sejarah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bicara tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwa Abu Bakar itu dianggap sebagai khairun nasi ba'dal anbiya, sebaik-baik manusia setelah para nabi, war rusul dan para rasul. Dari sini menunjukkan bahwa keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dibandingkan yang lainnya. Dan ini diisyaratkan dalam sebuah riwayat di mana Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, putra daripada Ali bin Abi Talib, namanya Muhammad, itu bertanya kepada bapaknya. Pada siapa? Kepada Ali. Dia mengatakan, "Qultu li abi," aku berkata kepada bapakku Ali bin Abi Talib, "Ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai bapakku, siapa yang lebih baik manusia setelah Rasul? Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, Abu Bakrin, Abu Bakar. Qultu, dan aku katakan, "Tsumma man," kemudian siapa lagi wahai bapakku? Maka Ali mengatakan, "Tsumma Umar," kemudian Umar. Kemudian kata Muhammad bin Ali mengatakan, "Wa khasyitu an yaqula Utsman," dan aku takut kalau orang ketiga yang akan ditanyakan adalah Utsman. Maka aku pun mengatakan kepada bapakku, "Tsumma man," kemudian siapa lagi? Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ana illa rajulun minal muslimin." Ketika kemudian ditanya, karena takut jawabannya Utsman bin Affan radhiyallahu an, akhirnya kemudian anaknya ini mengatakan, "Bagaimana dirimu wahai bapakku?" Maka kemudian Ali mengatakan, "Tidaklah saya melainkan satu di antara kaum muslimin." Di sini bentuk tawadhu'nya Ali radhiyallahu an, dan tidak mengatakan dia orang terbaik setelah mereka semuanya. Lah dari hadis ini atau riwayat ini, maka ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Dan dari seluruh para sahabat Nabi dan Rasul, yang paling terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu. Bagaimana tidak ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar adalah awal man aslam minar rijal.
orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Abu Bakar adalah awal seorang muslim yang berdakwah ilallah dan yang mendapatkan ujian setelah Rasulullah. Bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana kondisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di awal-awal dakwahnya. Dia mendapatkan ujian dari orang-orang Quraisy karena membela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Abu Bakar adalah orang yang menyeru manusia ke dalam Islam setelah Rasulullah. Kemudian juga Abu Bakar adalah manusia yang pertama kali menyerahkan kekayaannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah Khadijah. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an termasuk orang yang paling bertakwa dari umat ini jikalau dibandingkan seluruh manusia keimanannya dalam satu neraca timbangan, dan iman Abu Bakar diletakkan di timbangan satunya, maka niscaya timbangan Abu Bakar lebih berat dari seluruh umat manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Amr bin As radhiyallahu an, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah, Rasul, manusia mana yang kau cintai? Maka Nabi SAW mengatakan Aisyah. Fakultu, dan aku katakan, kata Amr bin As, wa minar rijal, dan dari kalangan laki-laki siapa wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan abuha, bapaknya. Dari sini ikhwafidin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bahwa posisi Abu Bakar adalah manusia yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia yang ada sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita akan mengenal Abu Bakar dulu sebelum kita beranjak kepada sirahnya. Istri-istri Abu Bakar. Abu Bakar memiliki 4 istri. Kemudian Allah karuniakan 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Istri pertama beliau namanya Qatilatu bintu Abdul Uzza. Dari sinilah kemudian lahir putra beliau namanya Abdullah dan Asma. Abdullah dan Asma. Kemudian istri kedua namanya Ummu Ruman bintu Amir. Dari beliau inilah kemudian lahir Aisyah radhiyallahu anha dan saudara kandungnya Abdurrahman. Kemudian istri ketiga namanya Asma bintu Umais. Asma bintu Umais dulunya istri daripada Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far mati syahid, kemudian menikah dengan Abu Bakar. Lah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meninggal dunia, maka dia menikah dengan Ali. Jadi Asma ini menikah 3 kali. Pertama dengan Ja'far, Ja'far meninggal menikah dengan Abu Bakar, Abu Bakar meninggal menikah dengan Ali. Dan dia orang yang pertama kali dari kalangan kaum mukminin, kalangan wanita orang Islam yang memandikan jenazah suaminya. Jadi ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka yang memandikan jenazah Abu Bakar itu istrinya namanya Asma bintu Umais. Makanya kemudian para ulama fikih ketika mereka membuat bab tentang bolehnya seorang istri memandikan jasad suaminya, berdalilkan dengan Asma bintu Umais ketika memandikan suaminya Abu Bakar, dan dia orang pertama dari kalangan wanita yang memandikan suaminya dalam Islam. Asma bintu Umais ini. Lah dari Asma bintu Umais ini lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian yang terakhir namanya Habibah bintu Kharijah
dan dari sinilah lahir namanya Ummu Kulthum. Berarti 3 laki-laki 3 perempuan. Saya ulangi, yang laki-laki Abdullah, Abdurrahman dan Muhammad, ya kan? Kalau perempuan Asma, Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Kulthum. Ini nama-nama istri dan anak-anak Abu Bakar. Taib. Kemudian kita akan mengenal tentang julukan Abu Bakar berdasarkan nas, dalil. Pertama, Abu Bakar mendapatkan laqab atau julukan sebagai As-Siddiq. As-Siddiq karena ada ceritanya. Ketika Nabi SAW melaksanakan Isra Mi'raj, kemudian setelah kejadian itu kemudian diceritakan kepada para penduduk Quraisy, ternyata tidak ada satupun manusia yang percaya dengan cerita itu kecuali Abu Bakar. Dari sinilah maka kemudian disematkan kalimat As-Siddiq pada cerita Isra Mi'raj ini. Karena Abu Bakar mengatakan, kalaulah ada kejadian yang lebih mustahil daripada Isra Mi'raj, maka aku orang yang pertama membenarkannya. Ini julukan yang pertama, As-Siddiq. Julukan yang kedua, Al-Atiq. Karena Nabi SAW yang memberikan kunyah itu, laqab itu, kata Nabi SAW, Anta atiqullah minan nar. Engkau wahai Abu Bakar, orang yang akan dibebaskan Allah dari api neraka. Atiq itu artinya yang akan dibebaskan dari api neraka. Bahkan dalam riwayat Nabi mengatakan, Abshir ya Aba Bakrin fa anta atiqullahi minan nar. Berbahagialah wahai Abu Bakar, karena engkau adalah Atiq, manusia yang akan dibebaskan dari kobaran api neraka. Kemudian yang ketiga, laqab Abu Bakar disebut As-Sahib, sebagai kawan Rasul. Sahib itu artinya kawan akrab, ya. Mungkin antum banyak kawan, tetapi di antara sekian kawan ini yang paling akrab itu disebut As-Sahib namanya. Lah Abu Bakar itu termasuk sahib, sahib Rasul. Dan ini difirmankan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Di sini Allah mengatakan idh yaqulu li sahibihi. Allah sebut sahib, la tahzan. Ketika Abu Bakar Siddiq bersama Nabi SAW dalam gua, dalam perjalanan hijrah, dikejar-kejar oleh orang-orang musyrik kan, maka Abu Bakar dan Rasul sembunyi dalam gua. Makanya Allah mengatakan thaniyasnaini idhuma fil ghar, 2 orang yang berada dalam gua. Ketika Abu Bakar itu ketakutan, kenapa? Karena tentara berada di atasnya. Maka Nabi SAW kemudian memberikan ketenangan kepada Abu Bakar, dan Allah katakan idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia, maksudnya Rasul, berkata kepada sahibnya. Siapa sahibnya? Abu Bakar. Jangan kau sedih karena Allah bersama kita. Maka julukan yang ketiga, Abu Bakar disebut As-Sahib berdasarkan nas Al-Quran. Kemudian juga Abu Bakar disebut Al-Atqa. Al-Atqa, manusia yang paling takwa. Karena ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an banyak memerdekakan budak-budak, banyak sekali Abu Bakar itu memerdekakan budak-budak, termasuk Bilal bin Rabah, dan budak-budak yang lainnya dimerdekakan dan dimasukkan ke dalam Islam. Maka ketika itu ayahandanya Abu Quhafah datang kepada Abu Bakar mencelanya. Artinya, kenapa kau memerdekakan budak-budak lemah? Bagus kau memerdekakan budak-budak yang kuat-kuat bisa menjaga kamu dalam kehidupanmu. Tapi kemudian Abu Bakar mengatakan, tidak, karena aku memerdekakan mereka itu liwajhillah, karena wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman Allah kepada Abu Bakar, wasayujannabuhal atqa.
alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yardah. Di sini Allah sebut atqa. Ya, atqa itu maksudnya Abu Bakar yang telah memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya dan dia tidak mengharap balasan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi julukan yang keempat disebut atqa dan yang terakhir disebut awwah. Awwah itu artinya karena kelembutan Abu Bakar, kehusyuan dalam beribadah Abu Bakar, rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kemudian disebut awwah. Ini diantara julukan Abu Bakar. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada sirah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa Abu Bakar? Kemudian bagaimana sepak terjangnya dalam Islam? Apa yang sudah ditorehkan kepada Islam? Dan apa saja nasihat-nasihat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang akan menjadikan pegangan kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memiliki ayahanda namanya Abu Quhafah At-Tamimi Al-Qurashi. Masya Allah, sahabat yang ibu bapaknya sama-sama Quraisy itu jarang. Jadi bapaknya keturunan Quraisy, ibunya juga keturunan Quraisy, seperti Abu Bakar ini. Dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan Abu Bakar ini nikmat yang sangat besar, karena di awal dakwah Islam, di mana seluruh para sahabat tidak sanggup mengislamkan keluarganya, Abu Bakar justru mengislamkan keluarganya. Bapaknya masuk Islam walaupun setelah terjadinya Fatu Mekah gitu kan. Ibunya masuk Islam dahuluan, kemudian kerabat-kerabatnya, keponakan-keponakannya. Jadi keluarga besar yang banyak masuk Islam di zaman itu tidak ada kecuali Abu Bakar. Kalau yang lain mungkin dia masuk Islam, ibunya enggak. Dia masuk Islam, pamannya enggak. Dia masuk Islam, kerabatnya enggak. Kalau Abu Bakar semuanya masuk Islam. Menunjukkan apa? Kepiawaian dakwah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dia adalah seseorang yang disebut dengan Quraisy. Memang asli orang Quraisy. Beliau termasuk orang kaya Quraisy. Bahkan dikatakan usahanya itu tajiruz zahab. Abu Bakar itu pengusaha emas. Jadi dia itu pengusaha emas besar, dan dia sangat disayangi orang-orang Quraisy karena kebaikannya bukan setelah Islam saja. Sebelum Islam juga sudah biasa sedekah dia itu. Sehingga kemudian nama Abu Bakar itu tidak dicela dari kalangan orang-orang Quraisy kecuali setelah dia mendakwahkan dakwah Islam, sama seperti Rasul. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dijelaskan selain dia juga memiliki sifat-sifat yang baik, dia dikenal sebagai alimul ansab. Jadi nasab-nasabnya orang Arab itu dia paham. Jadi ketika orang itu mencela nasabnya orang lain, Abu Bakar justru mempelajari nasabnya orang. Sehingga kalau ada masalah tentang nasab, mereka datang kepada Abu Bakar tuh. Kemudian meminta agar Abu Bakar itu menyelesaikan persoalan nasab mereka. Jadi Abu Bakar hafal tuh, kamu turunan siapa? Kita tidak tahu kakek buyut kita siapa, Abu Bakar malah tahu gitu maksudnya. Dia tahu paham si Anu ini keturunan si ini jatuhnya ke sini. Si Anu keturunan si ini jatuhnya ke sini. Orang Arab sendiri nggak paham siapa dia gitu loh. Abu Bakar tahu dia turunan siapa. Artinya dia alim dalam nasab. Wajar kalau kecerdasannya terlahir kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Imam Zuhri mengatakan kalaulah seluruh wanita Arab dikumpulkan untuk membandingi ilmu Aisyah, niscaya ilmu Aisyah menjangkau ilmu mereka semuanya. Saking cerdasnya Aisyah itu, ya karena melahirkan kecerdasan ayahandanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Khotfidin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar ini seorang tajir, seorang pedagang, sama dengan Nabi seorang pedagang.
Bahkan suatu ketika Abu Bakar pernah bersama Rasul dan juga bersama Abu Talib itu berdagang bersama-sama menuju Syam. Dari situlah kemudian Abu Bakar mimpi. Mimpinya kemudian diceritakan kepada Buhairah Rahib tentang Nabi SAW. Kemudian Buhairah Rahib mengatakan, jikalau mimpimu benar wahai Abu Bakar, niscaya engkau akan menjadi perdana menteri Nabi yang akan diutus itu, dan engkau akan menjadi sahibnya. Jadi sudah diramalkan itu ya. Dan rupanya apa yang dikatakan Buhairah Rahib menjadi sebuah kenyataan. Dan subhanallah ikhwafin dimuliakan Allah Azza wa Jal, Abu Bakar itu tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah menyembah berhala dia. Walaupun Abu Quhafa ini bapaknya selalu mengajari Abu Bakar menyembah berhala sejak kecil, tapi dia tidak mau, fitrahnya menolak. Satu contoh, dia sendiri cerita, Abu Bakar sendiri cerita dalam biografinya, aku dibawa kepada patung-patung bapakku. Fantalaqa bi, di sini ilal asnan, maka bapakku berjalan bersamaku menuju patung-patung. Faqala, maka bapakku mengatakan, hadhihi alihatuka ya Aba Bakrin, inilah Tuhan-Tuhanmu, sembah dia ya. Kemudian bapaknya pergi. Ketika bapaknya pergi, Abu Bakar kecil ini mendekati patung-patung itu, kemudian mengatakan, inni ja'i fa'at'imuni, tolong aku ini lapar, aku minta makan. Kemudian inni ar faksuni, tolong aku ini pengen baju bagus, berikan baju yang bagus. Akhirnya Abu Bakar banyak memberikan permintaan kepada patung itu. Ya patung diminta, mana bisa. Akhirnya Abu Bakar marah karena nggak kunjung-kunjung dikabulkan permintaannya. Ambil batu, dilemparnya itu patung sampai pecah patungnya, persis seperti yang dilakukan Ibrahim kepada patung-patung Namrud. Marah Abu Bakar. Dari situlah kemudian Abu Bakar, saya yakin bahwa patung yang disembah oleh bapakku adalah Tuhan yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan penjaga madarat. Sudah ragu dia, ya kan? Kemudian dalam suatu waktu ada seseorang yang mempertanyakan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak menyembah Lata dan Uzza? Abu Bakar ini cerdas bertanya, siapa Lata dan Uzza itu? Kata orang ini mengatakan, Lata, Uzza itu anak perempuannya Allah. Kata Abu Bakar, kalau dia anak perempuannya Allah, siapa ibunya? Siapa ibunya? Maka orang-orang musyrik kemudian terdiam. Dari sini sekali lagi Abu Bakar makin ragu dengan keturunannya orang-orang musyrik. Maka dia pun tidak mau menyembah berhala. Selepas kejadian itu dia tidak pernah menyembah berhala. Dari situlah kemudian Abu Bakar terkadang dia bertanya kepada para rahib yang ada di Syam, karena dia waktu itu kan seorang pedagang, coba belajar agama Nasrani. Sehingga kemudian Abu Bakar itu memang terlahir hanif, tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dari segi akhlaknya sendiri, Abu Bakar itu tidak pernah meminum khamar. Padahal di zaman itu khamar sudah biasa jadi minuman. Ada sebabnya. Jadi Abu Bakar itu melihat ada orang sedang minum khamar, tiba-tiba habis minum khamar, orang ini karena mabok kemudian buang hajat. Setelah buang hajat, mungkin dia merasa bahwa orang mabok gitu kan, akhirnya diambil kotorannya diletakkan di mulutnya. Dari situ Abu Bakar, wallahi orang yang minum khamar itu tidak punya akal. Dari sinilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tidak pernah meminum khamar dan tidak baik dalam Islam atau sebelum Islam. Tidak pernah menyembah berhala baik dalam Islam ataupun sebelum Islam. Dari sini bantahan kepada orang Syiah. Ketika mereka menyebutkan Ali radhiyallahu an dengan sebutan karramallahu wajhah. Tuh pernah mendengar kalimat itu? Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah. Itu biasa disebut orang-orang Syiah seperti ini. Kenapa Ali radhiyallahu an disebut karramallahu wajhah? Allah muliakan wajahnya, karena mereka orang-orang Syiah mengatakan karena Ali tidak pernah menyembah berhala. Kita katakan Abu Bakar juga tidak pernah menyembah berhala. Utsman juga sama. Kenapa kemudian karramallahu wajahnya diberikan kepada Ali dan tidak diberikan kepada Abu Bakar? Tidak lain dan bukan ini karena gulu
karena ekstrim, melampau terhadap imam-imam mereka, sehingga sampai menjadikan Ali itu di atas Tuhan oleh orang Syiah dan billah. Wafidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi khilaf tentang apakah dia orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa ataukah Waraqah bin Naufal. Karena kita tahu bahwa ketika wahyu turun mengangkat Rasul menjadi nabi dengan turunnya surat Iqra, Khadijah ini pernah membawa Rasul kepada siapa? Kepada Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal beriman kepada Rasul, bahkan mengatakan, kalau seandainya, kata Waraqah, aku masih hidup ketika kaummu mengusir kamu, maka aku yang akan membelamu. Dari sini menunjukkan bahwa Waraqah beriman kepada Rasul. Sehingga kemudian terjadi khilaf ulama, apakah Abu Bakar Siddiq ini orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa, ataukah Waraqah bin Naufal? Ada yang mengatakan Waraqah, ada yang mengatakan Abu Bakar, tapi yang masyhur adalah Abu Bakar, karena Waraqah ini beriman kepada Rasul sebelum Rasul menyampaikan dakwahnya, sebelum Rasul mengajak orang masuk Islam. Baru diangkat jadi nabi kan, tapi belum mengajak orang. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam ketika Rasul pertama kali mengajak dia masuk Islam. Dia tidak ada keraguan dalam hatinya, tidak ada keraguan sama sekali. Makanya ketika seluruh manusia masuk Islam di atas keraguan, ternyata Abu Bakar masuk Islam di atas keyakinan. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.